Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit. Selamat datang di channel saya. Bisa dibayangin nggak kalian lagi naik kapal malam-malam gitu ya, punya tujuannya tuh entah pulang atau misalnya pengen ketemu keluarga di satu tempat, atau misalnya mau ngerayain Natal, atau mungkin misalnya sekedar balik ke Manila gitu. Ada yang harus dikerjain, entah itu sekolah atau kerja. Kerasanya tuh gitu kan, kalau perjalanan malam-malam tuh ada angin berhembus pelan-pelan, sebagian penumpang juga udah pada tidur, sebagian lagi ngobrol-ngobrol santai mungkin kan, dan anak-anak mungkin udah pada tidur gitu ya, mau di bangku, mau di dek kapal, pokoknya udah pada tidur malam-malam. Tapi ternyata dalam hitungan detik semuanya berubah. Sebuah kapal penumpang yang penuh sesak itu tiba-tiba tabrakan sama kapal tanker yang bawa ribuan barrel bahan bakar. Jadi benturan itu tuh bukan cuma bikin dua kapal rusak ya, tapi benturan itu memicu satu ledakan yang luar biasa, yaitu kobaran api raksasa. Dan lautan saat itu literally ikut terbakar. Orang-orang yang selamat dari tabrakan ini tuh harus milih tetap di kapal yang kebakar atau lompat ke laut yang juga api semua. Ini bukan adegan film bencana ya, ini tuh kejadian nyata. Dan sampai hari ini tragedi MV Dona Paz ini masih dikenang sebagai salah satu bencana maritim paling mematikan di masa damai dalam sejarah dunia. Maksudnya bukan lagi pas perang gitu ya. Dengan korban tewas yang diperkirakan itu mencapai 4.385 orang. Angka itu bahkan jauh melampaui jumlah korban Titanic. Tapi yang bikin tragedi ini makin ngeri itu bukan cuma masalah jumlah korbannya aja, tapi ada fakta-fakta bahwa banyak korban yang seharusnya tuh bisa diselamatkan. Kalau aja nggak ada rangkaian kelalaian, kapalnya juga nggak kelebihan muatan, udah gitu sistem keselamatannya juga nggak buruk, pencatatan penumpang yang bener lah gitu, nggak kacau, dan nggak lambat gitu respon setelah kecelakaan terjadi itu. Dan malam itu di perairan Filipina bukan cuma 2 kapal yang tenggelam. Yang ikut tenggelam itu adalah banyaknya ribuan mimpi, ribuan keluarga, dan kepercayaan bahwa perjalanan pulang menjelang Natal itu harusnya akan nyaman ya untuk mudik gitu. Tapi ini justru malah jadi mimpi buruk yang luar biasa. Nah, di video kali ini kita bakal sama-sama bahas secara detail tentang tragedi Dona Paz, mulai dari latar belakang kapalnya, malam naas yang terjadi di tanggal 20 Desember 1987. Gimana sih tabrakan itu terjadi? Kenapa jumlah korbannya bisa luar biasa ya, sedemikian besar gitu, sedemikian banyak. Sampai siapa yang akhirnya dianggap bertanggung jawab, karena harus ada tanggung jawab dong. Jadi sama-sama siapin waktu kalian, karena ini bakal jadi kisah tentang malam paling mengerikan di Laut Filipina. Buat memahami nih kenapa sih tragedi Dona Paz ini bisa menelan korban sebanyak itu, kita perlu lihat dulu nih konteks Filipina di era 1980-an. Filipina ini kan adalah negara kepulauan besar ya. Ada ribuan pulau yang tersebar gitu, dan buat jutaan orang, kapal laut itu kan bukan pilihan mewah dong, tapi udah kayak kebutuhan sehari-hari. Kapal penumpang ini tuh bisa dibilang jadi urat nadinya transportasi di sana. Dipakai buat pulang kampung, buat pindah kota, buat kirim barang, sampai kayak bepergian antar provinsi itu udah biasa banget. Nah, di masa itu perjalanan laut itu jauh lebih terjangkau dibanding sama pesawat. Pesawat selalu jadi transportasi termahal kan ya. Jadi menjelang hari besar kayak Natal, Tahun Baru gitu ya. Nah, kapal-kapal penumpang ini tuh biasanya tuh penuh luar biasa kan pada mudik. Karena banyak orang dari daerah itu ingin pergi ke Manila, atau kayak sebaliknya lah gitu, pulang kampung halaman. Nah, Desember bisa dibilang itu adalah musim ramai, high season. Jadi tiket tuh pasti laris dong, pelabuhan pada padat, dan kapal itu sering berangkat dengan penumpang yang membludak.
Jangankan di Manila ya, di kita juga suka kayak gitu kan. Masalahnya adalah di balik kebutuhan transportasi yang besar itu, standar keselamatan maritim di Filipina pada saat itu punya banyak banget kekurangan, banyak banget celahnya. Jadi pengawasan itu belum seketat sekarang. Overloading atau kelebihan penumpang itu bukan hal yang asing deh. Selalu ada, dan pencatatan manifest penumpang itu sering bermasalah. Ada penumpang yang naik nih tanpa tercatat dengan baik gitu ya. Ada tiket yang dijual di luar sistem resmi, kayak sama calo-calo gitu. Dan bahkan banyak anak-anak yang kadang nggak dihitung gitu secara rapi dalam daftar. Jadi kayak udah dilewat-lewat aja. Nah, kondisi seperti ini itu tuh menciptakan situasi yang berbahaya, jelas. Karena ketika kecelakaan terjadi, petugas bisa kesulitan kan mengetahui kayak berapa sebenarnya jumlah orang yang ada di atas kapal. Dan kalau jumlah penumpang melebihi kapasitas, otomatis apa sih, sekoci-sekoci, jaket pelampung, jalur evakuasi, sampai kayak ruang gerak di kapal itu otomatis nggak akan memadai. Nah, semua masalah sistemik itu nanti bakal muncul secara brutal di tragedi Dona Paz. Kapal yang kemudian dikenal dunia karena tragedi ini namanya MV Dona Paz. Jadi sebelum beroperasi di Filipina, kapal ini tuh sebenarnya dibangun di Jepang di tahun 1963. Dan awalnya namanya Himeyuri Maru. Jadi waktu masih beroperasi di Jepang, kapasitas penumpangnya itu jauh lebih kecil. Bertahun-tahun kemudian kapal ini tuh kemudian dijual ke operator Filipina, Sulpicio Lines. Nah, sempet nih berganti nama jadi Don Sulpicio karena dia yang nerimanya ya. Yang menarik adalah, tapi menyeramkan juga ya kalau dipikir-pikir. Kapal ini sebenarnya pernah ngalamin insiden serius sebelum tragedi di 1987. Jadi di tahun 1979, kapal ini itu tuh pernah kebakar dalam pelayaran. Nah, semua penumpang saat itu berhasil diselamatkan nih, tapi kapalnya itu mengalami kerusakan berat. Setelah kapal diperbaiki, terus dimodifikasi, dibenerin sana-sini, akhirnya kembali beroperasi, udah gitu ganti nama baru buat buang sial jadi Dona Paz. Secara resmi, Dona Paz terdaftar sebagai kapal penumpang antar pulau. Nah, di akhir tahun 1987, salah satu rutenya itu adalah Tacloban ke Manila. Biasanya singgah dulu nih di Catbalogan. Rute ini tuh ramai banget karena ngehubungin wilayah Visayas ke ibu kota Filipina. Jadi secara administratif, kapasitas resminya pada saat itu sekitar 1.500-an penumpang. Angka yang sering disebut itu 1.518 penumpang. Nah, di atas kertas mungkin itu kelihatannya ya lumayan banyak ya, besar lah gitu kapasitasnya. Tapi nanti masalahnya adalah kapal ini diduga berlayar dengan jumlah penumpang yang jauh banget melebihi angka resmi itu. Dan saat malam tragedi tiba, ya kapal ini bukan cuma bawa orang-orang biasa. Dia itu bawa ribuan orang yang lagi siap-siap untuk nyambut Natal. Tanggal 20 Desember 1987, Dona Paz ini berangkat dari Tacloban Leyte menuju Manila. Kapal ini juga ngambil penumpang dari wilayah lain kayak Catbalogan, dan banyak penumpang itu rata-rata keluarga, pekerja, mahasiswa, atau anak-anak ya. Terus para perantau juga kali ya, yang kayak pengen pulang lah gitu atau pergi gitu ke ibu kota sebelum perayaan Natal. Kalian bayangin deh suasananya. Pelabuhan ini lagi rame nih. Orang tuh pada bawa tas besar kan, bawa kardus-kardus, bawa makanan, yang mudik gimana sih, hadiah, mungkin juga kayak berharap juga ya mereka ketemu sama keluarga beberapa hari lagi gitu kan. Nah, buat banyak orang ini mungkin dilihatnya kayak perjalanan rutin aja, biasa. Mereka mungkin pernah naik kapal yang sama sebelumnya, mereka nggak lagi ngerasa masuk ke zona yang bahaya gitu. Mereka tuh kayak ya udah cuma lagi pulang aja. Secara resmi nih, manifest penumpang itu bilang kalau jumlahnya sekitar 1.493 penumpang. Itu tuh udah ditambah sama kru yang sekitar 58 atau 59 orang.
Itu beda-beda ya tergantung si sumber pencatatannya. Jadi sekilas angka itu masih dekat sama kapasitas resmi kapal, masih aman banget. Tapi ternyata setelah tragedi terjadi, mulai deh terungkap bahwa angka itu kemungkinan jauh banget dari kenyataan. Penyelidikan dimulai nih, dan berbagai laporan tuh kemudian mulai kayak nunjukin bahwa jumlah orang yang ada di dalam kapal itu diduga mencapai lebih dari 4.000 orang. Bahkan estimasi resmi pemerintah Filipina pada tahun 1999 waktu itu bilang bahwa total korban tewas itu sekitar 4.385 orang, yang berarti jumlah orang di atas kapal itu memang kemungkinan jauh di atas daftar manifest awal. Kenapa coba bisa kayak gitu? Karena ada dugaan kuat bahwa banyak tiket itu dijual tanpa tercatat dengan benar. Ada penumpang yang off the books, ada anak-anak yang mungkin yang sengaja nggak didaftarkan, dan ada kekacauan dalam administrasi penumpang. Ya bisa dibilang Dona Paz ini diduga berlayar dalam kondisi yang overloaded parah. Kalau ini benar, artinya sejak kapal meninggalkan pelabuhan, fondasi tragedinya itu sebenarnya udah dipasang. Di malam yang sama di perairan Filipina, berlayar juga nih sebuah kapal tanker kecil namanya MT Vector. Vector ini bukan kapal penumpang, tugasnya itu cuma ngangkut bahan bakar, dan malam itu dia bawa muatan yang luar biasa berbahaya, sekitar 8.800 barrel bensin dan produk minyak bumi lainnya lah gitu, macem-macem. Yang saat itu dikaitkan dengan muatan milik Caltex Philippines. Coba bayangin kombinasinya, satu kapal penumpang yang diduga penuh sesak sama ribuan orang di dalamnya, itu ketemu di malam hari sama kapal tanker yang bawa bahan bakar. Mereka ada di perairan terbuka dengan sistem keselamatan dan pengawasan yang nantinya terbukti bermasalah semuanya. Itu tuh kayak dua potensi bencana yang emang melaju menuju satu titik yang sama, kayak sengaja gitu ya. Belakangan diketahui kalau kondisi operasional Vector itu juga jadi sorotan yang lumayan serius. Kapal ini disebut memiliki berbagai masalah administratif dan teknis. Jadi dalam proses hukum ada investigasi setelah kejadian gitu. Itu tuh muncul temuan bahwa Vector ini beroperasi dalam kondisi yang seharusnya tuh nggak layak, yang seharusnya nggak beroperasi. Jadi itu tuh ada termasuk soal lisensi dan kompetensi operasional. Jadi malam itu bukan cuma Dona Paz ya yang bermasalah, tapi kapal tanker yang ditabraknya pun ternyata nyimpen bom waktu sendiri. Malam semakin larut nih, sebagian besar penumpang Dona Paz itu lagi pada tidur, lagi pada istirahat. Ini wajar ya, karena perjalanan laut antar pulau tuh emang kayak gitu, jadi bisa berlangsungnya lumayan lama. Dan malam hari itu biasanya penumpang pilih buat tidur di kursi, di lorong, di dek, atau ya di area mana aja lah gitu yang tersedia. Apalagi kalau misalnya kita bayangin kapalnya bener-bener penuh sesak, itu kebayang setiap ada space itu pasti dimanfaatkan untuk istirahat. Nah, sekitar pukul 10.30 malam nih, waktu itu Dona Paz tuh melintasi wilayah Selat Tablas, itu tuh di deket perairan antara Mindoro sama Marinduque. Jadi di situ bencananya datang. Dona Paz ini secara tidak sengaja bertabrakan sama MT Vector. Benturannya bukan tabrakan kecil, jadi begitu dua kapal ini menghantam satu sama lain, muatan bahan bakar di Vector yang ada 8.800 barrel itu langsung berubah jadi neraka. Bensin dan produk minyak bumi yang dibawa tanker itu meledak dan jelas terbakar. Udah gitu api dengan cepat itu nyambar permukaan kapal dan nyebar ke semua Dona Paz. Dalam hitungan detik, yang tadinya kapal penumpang biasa itu berubah jadi jebakan maut. Api ini bukan cuma bakar kapal, api juga nyebar ke permukaan laut karena bahan bakar tumpah dong di laut.
Dan jelas kalau udah kena api ya terbakar di air. Jadi bayangin situasinya, kalau kalian tetap di kapal nih, kalian tuh ngerasa bakal kepanggang hidup-hidup, terjebak di kapal yang terbakar. Tapi kalau misalnya kalian lompat ke laut, kalian juga kayak ya masuk ke dalam air yang juga ada apinya. Itulah sebabnya kenapa tragedi Donapas ini sering disebut sebagai salah satu bencana laut paling mengerikan sepanjang sejarah. Karena para korbannya itu kayak nggak punya pilihan. Mereka semua kehilangan pilihan. Salah satu hal yang paling menakutkan dari tragedi ini adalah gimana cepatnya keadaan tuh berubah jadi kacau total. Panik gak? Siapa yang gak panik? Beberapa kesaksian survivor ini tuh bilang kalau setelah tabrakan nih si kapal, itu suasana di kapal tuh langsung dipenuhin sama kepanikan. Ada ledakan di mana-mana, kobaran api luar biasa, dan listrik di kapal dilaporkan padam. Bayangin, ratusan atau mungkin ribuan orang yang tadinya lagi tidur itu mendadak bangun dalam gelap, udah gitu denger teriakan, dadero di mana-mana, cium bau bahan bakar, udah gitu lihat api di mana-mana. Orang-orang tuh pasti saling dorong kan? Pasti mereka pengen nyelamatin diri sendiri, mereka cari jalan keluar. Anak-anak jelas pada kepisah sama orang tuanya, suami mungkin pada nyari istrinya, ibu pada nyari anaknya, dan orang-orang yang tidur di area bawah mungkin bahkan nggak sempat paham gitu apa yang terjadi sekarang gitu. Bahkan asap dan api tuh nutup akses keluar. Dan laporan-laporan setelah kejadian itu juga menyinggung soal minimnya pengarahan evakuasi dan kekacauan di kapal. Ya bayangin aja ya 4.000 sekian orang mau diarahinnya kayak apa, evakuasinya kayak apa, dan mau kemana. Itu mustahil. Ada kesaksian nih yang bilang kalau banyak penumpang itu nggak nemuin jaket pelampung dan nggak sempat ke tempat jaket pelampung. Bahkan ada cerita kalau tempat penyimpanan jaket pelampung itu sendiri itu tuh nggak bisa diakses karena dalam kondisi darurat ya. Dan dalam situasi kayak gini beberapa menit pertama itu sangat menentukan. Kalau sistem evakuasi kacau, ya korban pasti bakal berlipat ganda, pasti bakal membludak banget. Lebih parahnya lagi nih, ada dugaan bahwa katanya di jembatan kapal atau kayak di area kendali gitu, pengawasan itu nggak dilakukan sebagaimana mestinya sebelum tabrakan. Jadi investigasi awal nih Filipina pada saat itu tuh sempat mengarah ke kemungkinan besar bahwa pengawasan di Anjungan Donapas itu lemah banget pada saat tragedi ini terjadi ya. Jadi ada tuduhan bahwa petugas yang seharusnya berjaga itu justru enggak menjalankan tugasnya secara benar. Beberapa laporan ini populer bahkan nyebut ya bahwa adanya kru yang lagi pada santai, pada nonton TV, terus pada nggak fokus juga sama navigasi. Detail ini memang banyak muncul ya di pemberitaan dan kayak dokumenter gitulah. Walau untuk beberapa rincian spesifiknya ya sumber-sumber sekunder itu kadang berbeda ya satu sama lain, tapi intinya itu sama, bahwa kedisiplinan dan pengawasan di kapal itu diduga kacau, buruk banget. Dan kalau itu emang benar, maka tabrakan ini bukan sekedar kecelakaan loh. Ini adalah kecelakaan yang dipermudah sama kelalaian, saling tumpang tindih, emang disupport aja. Ketika api nyebar nih, banyak banget penumpang yang gak punya pilihan selain lompat aja ke laut. Nah ini bagian yang paling brutal dari tragedi Donapas. Karena laut di sekitar kapal itu bukan laut biasa. Permukaannya itu udah dipenuhin bahan bakar yang terbakar. Jadi orang-orang yang lompat dari kapal itu harus berenang di antara kobaran api, di antara puing-puing, asap tebal, terus tubuh-tubuh lain yang sama-sama lagi berusaha bertahan hidup. Dan beberapa survivor ini kemudian cerita bahwa mereka itu terpaksa berenang menjauh secepat mungkin dari kapal sambil ngehindarin api di permukaan air. Ada yang pakai benda apa aja deh gitu yang bisa mengapung di sekitar mereka. Ada koper, kayu, pecahan bagian kapal. Mereka berupaya supaya nggak tenggelam. Mereka bukan cuma berjuang melawan ombak dan gelapnya malam, menembus kedinginan segala macam, tapi juga ngelawan luka bakar, ngelawan asap, kelelahan, dan shock luar biasa. Bayangin gitu dinginnya air laut malam-malam, tengah malam, tapi di sekeliling kalian tuh ada api. Bayangin teriakan orang-orang paniknya kayak apa di gelap gulita.
Tapi kalian sendiri nggak tahu kemana harus berenang, karena jelas ada di tengah-tengah lautan. Bayangin kalian selamat dari ledakan, tapi sekarang justru harus bertahan hidup di laut terbuka, tanpa tahu bakal ada orang apa enggak yang datang nolong. Itulah neraka yang dihadapin sama para korban di malam itu. Setelah tabrakan dan kebakaran yang terjadi, nah Dona Paz ini bisa dibilang nggak langsung hilang dalam hitungan detik kayak di film-film ya. Tapi kapal ini juga yang nggak bisa bertahan lama. Laporan yang paling umum itu bilang kalau Dona Paz ini tenggelam dalam waktu sekitar 2 jam setelah tabrakan. Ya cepet juga ya 2 jam. Sementara kalau MT Vector itu tenggelam beberapa jam kemudian. Nah, dalam konteks bencana maritim, 2 jam itu mungkin kedengernya cukup lama ya. Tapi kalau kapalnya kebakar, kondisinya gelap, penuh sesak, dan sistem evakuasinya kacau, nggak terkoordinir, 2 jam itu bisa kayak cuma hitungan menit doang ya. Ribuan penumpang yang terjebak 2 jam itu nggak otomatis berarti ada kesempatan selamat. Banyak korban kemungkinan ya udah tewas dalam fase awal karena begitu ada benturan, kebakar, atau terjebak, atau menghirup asap, atau ya nggak sempet keluarlah dari area kapal gitu kan. Nah yang paling tragis itu justru orang-orang yang berhasil keluar dari kapal, padahal mereka juga nggak tahu, belum tentu aman posisi mereka. Mereka masih harus kayak bertahan hidup di laut terbuka di malam hari dengan luka bakar mereka, tanpa alat keselamatan yang memadai, sambil nunggu bantuan nih yang entah kapan datangnya, hopeless aja gitu. Salah satu hal yang bikin tragedi ini makin menyayat itu adalah cerita soal penyelamatannya. Menurut berbagai laporan nih, para korban yang masih hidup ini tuh akhirnya kan ditemukan ya sama kapal lain yang kebetulan melintas. Itu salah satunya adalah MV Don Claudio. Nah, awak kapal itu tuh lihat ledakan ini, udah gitu kemudian coba membantu mengevakuasi orang-orang yang masih punya kemungkinan masih bisa bertahan di laut. Nah, mereka tuh ngelemparin jaring, lemparin alat bantu seadanya banget untuk narik para survivor yang aman sekiranya itu ke atas kapal. Tapi ternyata jumlah yang berhasil diselamatkan itu kecil sekali. Selama bertahun-tahun, angka survivor yang paling sering disebut adalah 26 orang. 24 penumpang diantaranya itu dari Dona Paz, dan 2-nya lagi kru dari Vector. Belakangan, ini ada laporan tentang satu survivor lain dari Dona Paz yang baru teridentifikasi kemudian, sehingga kadang muncul angka ada 25 survivor dari Dona Paz, dan total 27 kalau hitung 2 kru Vector lainnya. Tapi angka yang paling lama dan paling umum dipakai dalam laporan resmi populer itu adalah 24 penumpang Dona Paz selamat dan 2 kru Vector. Apapun lah ya versi hitungannya gitu. Satu hal yang gak berubah bahwa jumlah yang selamat itu sangat-sangat sedikit, secuil banget dibanding jumlah orang yang ada di kapal pada saat itu. Dan yang paling bikin menyedihkan bahwa laporan juga bilang kalau butuh waktu cukup lama sampai otoritas maritim tahu skala bencana ini. Ada keterangan nih bahwa pihak berwenang itu baru tahu kecelakaannya itu beberapa jam setelah kejadian. Udah gitu otomatis kan butuh waktu lagi ya untuk mengorganisasi operasi pencarian dan penyelamatan. Ya ampun, lama banget. Dalam bencana laut nih, waktu adalah segalanya, berlomba. Setiap jam yang hilang itu bisa berarti puluhan atau ratusan atau bahkan ribuan nyawa yang melayangnya. Sementara ini beberapa jam baru disadari gitu. Ini pertanyaan penting nih. Kenapa tragedi Dona Paz sampai menewaskan ribuan orang? Jawabannya bukan satu faktor, tapi kombinasi dari banyak hal buruk yang ketemu di malam yang sama. Ini mungkin faktor terbesar. Secara resmi, kapasitas Dona Paz itu sekitar 1.518 penumpang. Tapi jumlah orang di atas kapal itu diduga lebih dari 4.000 orang. Jadi kalau kapal ini memang sepadat itu, artinya ruang gerak saat evakuasi itu jadi sempit.
Akses ke tangga dan pintu darurat atau pintu keluar itu pasti tersumbat. Jaket pelampung dan perlengkapan keselamatan itu jelas nggak cukup. Koci yang kayak gitu ya, udah nggak cukup. Kepanikan ini jadi jauh lebih sulit dikendalikan. Kalau Donapas nabrak kapal biasa, korban mungkin memang bakal tetap besar karena overloaded tadi. Tapi karena ini yang ditabraknya adalah kapal tanker pembawa bensin, pembawa bahan bakar, otomatis begitu muatannya terbakar, situasinya berubah dari kecelakaan kapal itu jadi inferno di tengah laut. Ini bikin satu-satunya jalur kabur, yaitu kayak lompat ke air, itu justru malah jadi momen mematikan juga. Karena para korban ini terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama mengerikan. Either mereka diem di kapal yang terbakar, atau lompat ke laut yang terbakar juga. Bencana ini tuh kan datang pada saat mereka tuh nggak siap ya. Mereka bangun dalam keadaan yang gelap, mereka kebingungan, panik jelas, dan mungkin mereka nggak tahu gitu kan harus kemana. Kita yang kalau misalnya lagi tidur terus tiba-tiba dibangunin aja udah linglung, apalagi kalau misalnya dibanguninnya secara darurat kayak gitu kan. Investigasi awal dan berbagai laporan itu tuh mengarah ke kemungkinan bahwa pengawasan navigasi itu buruk parah, dan respons kru itu terhadap keadaan darurat juga kacau. Kalau ini benar, jelas korban makin banyak karena ya nggak ada komando yang jelas, mereka nggak tahu harus kemana dalam keadaan panik kayak gitu. Ini bukan cuma soal administrasi ya, manifest yang kacau ini tuh bikin keluarga tuh sulit ngelacak korban dan bikin negara itu kesulitan ngehitung skala bencana secara cepat. Korban yang ngapung di laut malam hari itu tuh punya waktu yang sangat terbatas, dan keterlambatan bantuan itu bisa banget jadi penentu hidup dan mati mereka. Jadi kalau disimpulin nih, tragedi Donapas ini bukan sekadar kapal tabrakan. Bisa dibilang ini adalah contoh mengerikan dari gimana kelalaian overcapacity, gimana adanya bahan berbahaya dan lemahnya sistem keselamatan itu tuh disatuin jadi satu bencana raksasa. Di awal-awal setelah kejadian, jumlah korban ini tuh nggak langsung jelas sekian korbannya. Dan lagi-lagi ya, ini tuh berkaitan sama manifest yang kacau tadi. Karena awalnya angka penumpang ini tuh resmi terlihat jauh lebih rendah. Tapi ternyata seiring keluarga banyak yang ngelapor, daftar korban semakin bertambah dan penyelidikan ya makin berkembang. Semakin jelas bahwa jumlah orang di atas kapal itu jauh melampaui data resmi. Akhirnya nih, angka yang paling banyak dijadiin rujukan itu adalah sekitar 4.385 korban tewas. Nah, angka ini berasal dari estimasi pemerintah Filipina yang kemudian ya akhirnya banyak dikutip sama berbagai sumber sejarah dan rekor dunia. Karena itu, Donapas dikenal sebagai bencana maritim di masa damai yang paling mematikan dalam sepanjang sejarah. Kalau misalnya kita coba bandingin nih ya secara mental dengan Titanic. Titanic itu memang jauh lebih terkenal secara global. Filmnya lah, bukunya lah, dokumenternya lah, semua orang tahu tentang Titanic. Tapi dalam jumlah korban, jelas dong, Donapas ini justru jauh lebih besar korbannya. Hanya saja tragedi ini tuh nggak dapat sorotan global sebesar Titanic. Entah kenapa ya, entah mungkin karena lokasinya kah, atau mungkin karena zaman medianya, atau mungkin karena dunia pada saat itu nggak terlalu menyoroti Filipina dengan sorotan yang sama dengan Titanic. Tapi buat ribuan keluarga korban, skala tragedinya yang nggak kalah mengerikan, bahkan mungkin jauh lebih mengerikan, jauh lebih brutal, karena banyak korban yang nggak pernah benar-benar teridentifikasi dengan baik. Setelah tragedi besar ini, pasti muncul satu pertanyaan besar. Siapa yang bertanggung jawab? Jawabannya ternyata rumit, karena ada banyak banget pihak yang terkait. Sulpicio Lines, sebagai operator Donapas. Perusahaan ini jadi sasaran kritik besar. Dugaan overloading, keselamatan kapal, kesiapan operasional, semuanya dipertanyakan. Bagaimana mungkin kapal dengan kapasitas sekitar 1.500 orang ini tuh justru bawa penumpang yang diduga lebih dari 2 kali lipatnya? Gimana sih sistem pengawasan internalnya? Gimana sih sistem pencatatan tiketnya? Kok bisa?
Lalu operator MT Vector, pihak pengelola tanker Vector, ini juga disorot secara keras. Dalam proses hukum dan penyelidikan, Vector disebut memiliki masalah serius terkait kelayakan operasi. Ada temuan bahwa kapal ini tuh seharusnya tidak beroperasi dalam kondisi ya pada saat kejadian itu. Caltex Philippines, karena bahan bakar yang dibawa sama Vector ini dikaitkan sama Caltex. Perusahaan ini juga terseret ke dalam sengketa hukum. Intinya, muncul pertanyaan soal tanggung jawab atas muatan bahan bakar dan keterlibatan bisnis dengan kapal tanker yang ternyata sama-sama bermasalah. Semuanya bermasalah. Pada akhirnya apa sih proses hukum tragedi Dona Paz ini tuh berjalan dengan sangat panjang dan kompleks, rumit. Salah satu kesimpulan penting yang sering dirujuk itu adalah bahwa MT Vector ini tuh dinyatakan tidak layak beroperasi dan operatornya ini tuh memikul tanggung jawab yang besar. Tapi di mata publik, tanggung jawab moral tragedi ini tuh kerasa lebih luas daripada sekedar satu kapal atau satu perusahaan. Karena yang runtuh di malam itu bukan cuma 2 lambung kapal, tapi keseluruhan sistem keselamatan maritim yang membiarkan si kondisi seperti itu bisa terjadi. Kalau kita bicara soal tragedi nih, tragedi besar kayak tadi, kadang gitu ya kita seringkali kefokusnya tuh ke angka 4.385 korban, 26 survivor, 2 kapal tenggelam dalam satu malam. Tapi sebenarnya di balik angka itu ada hal yang jauh lebih menyakitkan. Bayangin lo, banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya tanpa penutupan yang layak. Bahkan jenazahnya aja tidak bisa teridentifikasi dengan baik. Gara-gara apa? Karena manifest penumpang yang kacau. Nggak semua korban tuh bisa dipastikan namanya gitu sejak awal. Nggak terdaftar siapa aja yang naik. Ada keluarga yang nggak tahu apakah anaknya tuh benar-benar naik kapal apa enggak. Ada yang yakin suaminya ada di sana tapi namanya nggak muncul di daftar korban. Ada yang nunggu kabar berhari-hari dan hanya untuk menyadari gitu bahwa mungkin orang yang mereka cari itu nggak akan pernah kembali. Bayangin suasana menjelang Natal di tahun 1987 di Filipina, di saat sebagian rumah itu nunggu anggota keluarga pulang. Yang datang justru kabar bahwa kapal mereka tenggelam. Dan ini bukan tenggelam biasa ya, tapi tenggelam dalam kobaran api di tengah malam dengan peluang selamat yang nyaris nol. Natal yang seharusnya dalam damai jadi momen berkumpul hangat, itu berubah jadi musim berkabung nasional. Gimana nggak jadi musim berkabung nasional, korbannya aja segitu banyak. Tragedi Dona Paz ini tuh sering dikenang sebagai simbol dari satu hal, yaitu bencana besar jarang terjadi karena satu kesalahan tunggal. Jadi biasanya ini tuh muncul karena banyak kesalahan kecil yang dibiarkan menumpuk. Jadi kalau kita urut, mungkin rantainya bakal kayak gini. Kapal tua yang pernah punya riwayat kebakaran nih, sistem penjualan tiket dan manifest yang berantakan, kemungkinan kelebihan penumpang besar-besaran, pengawasan navigasi yang lemah, kapal tanker yang bermasalah yang maksain beroperasi, muatan bahan bakar yang luar biasa berbahaya, prosedur darurat yang nggak siap, dan respon penyelamatan yang luar biasa lambat. Jadi masing-masing mungkin bisa kelihatan kayak masalah biasa kalau berdiri sendiri-sendiri. Tapi ketika semuanya terjadi bersamaan, hasilnya adalah bencana paling mematikan, paling mengerikan yang pernah terjadi di Laut Filipina. Dona Paz juga jadi pengingat bahwa keselamatan transportasi itu bukan hal sepele. Tentang manifest penumpang, jumlah kapasitas, radio komunikasi, pelatihan kru, pengecekan kelayakan kapal, jalur evakuasi, sampai kayak penegakan aturan, itu tuh semuanya tuh kedengerannya teknis ya, kedengerannya membosankan. Tapi justru hal-hal itu loh krusial yang menentukan apakah ribuan orang tuh bisa pulang dengan selamat atau enggak, bisa melewati malam itu dengan betul atau enggak.
Walaupun nih Dona Paz ini nggak sepopuler Titanic di budaya pop global, tapi Dona Paz tetap punya tempat yang paling kejam, paling kelam dalam sejarah dunia. Jadi dia tuh bukan cuma bencana laut terbesar di Filipina. Dia adalah bencana maritim masa damai yang disebut-sebut paling mematikan yang pernah tercatat sama sejarah. Sebuah peristiwa yang memperlihatkan betapa rapuhnya nih keselamatan manusia ketika sistem di sekeliling itu gagal. Bertahun-tahun kemudian, bangkai Dona Paz akhirnya ditemukan di dasar laut sama tim pencari bangkai kapal modern ya. Kapal ini tuh ditemukan dalam kondisi yang relatif utuh di kedalaman sekitar 500 meter. Sementara bangkai Vector juga ditemukan itu nggak jauh dari sana. Dan secara visual penemuan itu tuh kayak ngebuka lagi luka yang lama. Seolah ngingetin lagi gitu bahwa di bawah laut yang tenang itu tersimpan salah satu malam paling tragis dalam sejarah Asia Tenggara. Di Filipina sendiri, tragedi ini tuh masih dikenang. Bukan cuma sebagai berita lama, tapi sebagai bagian dari luka kolektif. Sebuah pengingat bahwa ribuan orang pernah pergi berlayar untuk pulang menjelang Natal. Tapi mereka nggak pernah sampai. Tragedi Dona Paz adalah kisah tentang perjalanan pulang yang berubah jadi mimpi buruk. Sebuah kapal penumpang yang terlalu penuh, sebuah tanker bahan bakar yang seharusnya tidak berada dalam kondisi seperti itu. Sebuah tabrakan di malam hari, api yang nyamber kapal dan laut ya sekaligus. Kepanikan, kegelapan, teriakan, dan orang-orang yang kepaksa lompat ke air yang juga terbakar. Dan dari semua itu, lahirlah satu fakta yang sampai sekarang itu masih kerasa sulit buat dipercaya. Bahwa lebih dari 4.000 orang diduga tewas dalam satu malam. Dona Paz ini bukan sekedar tragedi laut. Dia adalah peringatan keras tentang apa yang terjadi ketika aturan keselamatan diabaikan. Ketika jumlah penumpang lebih penting daripada nyawa. Dan ketika kelalaian ini dibiarkan berjalan sampai akhirnya terlambat. Di balik angka 4.385 itu, ada ayah yang gak pulang, ada ibu yang hilang, ada anak-anak yang gak pernah sempat merayakan Natal, ada keluarga yang nunggu di pelabuhan tanpa mereka tahu bahwa orang yang mereka tunggu itu udah jadi bagian dari salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah. Dan mungkin itu yang paling ngeri ya dari tragedi ini, bahwa bukan cuma cara mereka meninggal, tapi fakta bahwa banyak dari mereka itu tuh berangkat dengan keyakinan sederhana yang kita semua pernah rasain, bahwa mereka sedang dalam perjalanan pulang. Makasih banyak untuk kalian yang udah nonton video saya kali ini. Untuk kalian yang suka dengan tema-tema kayak gini, boleh di like, comment, share, subscribe. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting banget. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.